Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti.
Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, jadi semua. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Giat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri.
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra
adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023.
Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Dur yang dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Giat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis.
Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden.
Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro-Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro-Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia.
Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Duriah dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo.
paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo.
Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk
Politikus senior PDIP, pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga, Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023.
Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya?
ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali
spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.
Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014.
Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur.
Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Yang menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo.
Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma Harini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu.
Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sudah menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, jadi semua. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo. Ya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Yang menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik.
Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri.
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra
adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumbolo, Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023.
Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Dirsumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Raka Buming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Raka Buming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jayadikusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham
bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai.
Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP, pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran.
Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Dia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023.
Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya?
ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan
pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKP, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk
politikus senior PDIP, pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga, Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023.
Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Dur, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Dur dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya?
ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, juga semua. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu, mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Dur, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya, sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Dur dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Dur dibentuk untuk menghidupkan kembali
spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, jadi semua. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo. Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.
Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014.
Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur.
Sebagai informasi, jaringan Gus Dur yang dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jayadisumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu, mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya, sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat.
Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Disumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah.
berpikir positif, ya. Oke. Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres, yakni bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma Harini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma
sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo, Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat.
Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, jadi semua. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah.
berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu, mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya, sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya pernah paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2019.
Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat,
Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Ya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftar, Raka Buming Raka akan mendaftarkan diri. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Raka Buming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti.
Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Penggiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2019. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri.
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra
adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023.
Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis.
Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal capres dan cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden.
Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia.
Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo.
paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo.
Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk
Politikus senior PDIP, pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga, Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023.
Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya?
ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali
spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.
Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014.
Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur.
Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat.
Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif.
Ya, oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Penggiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP.
Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga, Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak, jadi tidak masalah jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik.
Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Diap media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri.
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra
adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023.
Yang menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Titik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023.
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam.
Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai,
dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Ya, terima kasih. Penggiat media sosial Denny Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo.
Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma Harini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu.
Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik.
Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri.
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra
adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023.
Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Dur dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis.
Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden.
Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.
Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres.
Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia.
Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo.
paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Penggiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Penggiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo.
Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk
Politikus senior PDIP, pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga, Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyokumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023.
Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yedi Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro-Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya?
ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali
spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat.
Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.
Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014.
Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga, Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan-RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur.
Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro-Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia.
Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak. berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat.
Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya, Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah.
berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Ya, terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo. Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto. Suami dari Selvi Ananda tersebut melanjutkan sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid, sebelum dirinya diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran tampak buru-buru saat ditanya awak media terkait dirinya tak masuk dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Diketahui Prabowo Gibran didukung KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Prima. Sementara itu terdapat dua pasangan calon lainnya yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Isu terkait politik dinasti mencuat di Pilpres 2024. Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, yakni bisa maju Capres meski berusia belum 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. KIM telah mengumumkan bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditetapkan sebagai pendamping bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Capres dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP diisukan bakal ramai-ramai diganti atau mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Mundurnya sejumlah menteri dilakukan jika Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diketahui kini beredar isu Menteri Jokowi dari PDIP akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju jika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Kabar itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut kabar PDIP akan menarik seluruh kadernya dari Kabinet Joko Widodo jika Gibran menjadi cawapres Ketua Umum Ketum Gerindra adalah isu belaka. Puan kemudian menegaskan bila Jokowi masih percaya menteri dari PDIP, maka wajib untuk menuntaskan jabatannya hingga selesai. Menurut Puan Maharani, jabatan menteri merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Posisi menteri akan bergantung dari Presiden. Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal mundur dari jabatannya tersebut yakni Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak Oktober 2019. Yasona Lauli masuk politikus senior PDIP. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003 dan MPR pada 2004 hingga 2014. Selanjutnya, Tri Risma hari ini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Mengutip Gramedia.com, Risma
sebelumnya merupakan wali kota Surabaya. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS kota Surabaya sejak dekade sekitar 1990 silam. Kemudian Basuki Hadi Mulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP. Mengutip Kompas.com, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP dan telah memiliki kartu tanda anggota KTA PDIP. Keempat yakni Bintang Puspayoga. Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang kerap disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Wanita kelahiran Bali 24 November 1968 ini merupakan istri dari anak Agung Gedeng Murah Puspayoga. Ia diketahui juga merupakan kader dari PDIP. Sebelumnya Bintang Puspayoga mengawali karir dengan mengikuti ajang Putri Indonesia di tahun 1992 mewakili Provinsi Bali. Dan dalam ajang tersebut dirinya berhasil meraih juara harapan kedua. Menteri kelima yakni Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu. Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mengutip dari menpan.go.id, dirinya menggantikan Cahyo Kumolo Menpan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yakni Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sejak 12 Agustus 2015. Pria kelahiran 11 Juni 1963 maksud kami, sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009 hingga 2014. Arah dukungan Gus Durian di Pilpres 2024 masih ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat.
Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? jadi tidak masalah Jadi Pak. berpikir yang baik lah.
berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update hari ini. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ditunggu oleh sejumlah kalangan. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid mengungkapkan segera mengumumkan arah dukungan dan Pilpres 2024. Setelah mengetahui sudah ada 3 pasangan dalam Pilpres 2024, Yeni Wahid akan segera menimbang arah dukungan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Yeni Wahid setelah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menyebut pengumuman akan dilakukan pada pekan ini setelah semua pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sebagaimana diketahui, KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sejauh ini pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar telah mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran pada Rabu 25 Oktober 2023. Sementara itu mengenai kriteria yang akan didukung oleh Gus Durian, Yeni Wahid memberikan sedikit bocoran. Menurutnya sosok pemimpin tersebut harus memiliki semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Kemudian ia mesti mempunyai kedekatan nilai atau pandangan dengan Gus Dur. Sebagai informasi, jaringan Gus Durian dibentuk pada tahun 2010 dengan semangat melanjutkan perjuangan Gus Dur. Merujuk situs resmi mereka, jaringan Gus Durian dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Gus Dur dalam membela kelompok tertindas, menyebar gagasan perdamaian, dan mendorong terciptanya masyarakat sipil yang kuat. Jaringan Gus Durian merupakan jaringan kultural bersifat terbuka non-politik praktis yang terdiri dari para individu dan atau komunitas yang mendukung pemikiran, meneladani karakter, nilai, dan prinsip serta berupaya untuk meneruskan perjuangan Gus Dur yang berada dalam koordinasi Yayasan Bani Abdurrahman Wahid.
Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjawab terkait isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, pada dasarnya politik di Indonesia tak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. Isu dinasti politik yang diduga tengah dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang berhembus. Hal tersebut setelah Prabowo Subianto mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden cawapresnya. Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai kabar Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo diyakini Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Isu dinasti politik sendiri semakin berkembang setelah Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo bisa menjadi cawapres. Keputusan tersebut setelah Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan gugatan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Usia Gibran saat ini diketahui baru 36 tahun. Ketua MK sendiri adalah ipar Joko Widodo atau paman Gibran Rakabuming Raka. Kondisi tersebut menyebabkan publik menganggap Joko Widodo sedang membangun politik dinasti karena memaksakan putranya menjadi cawapres melalui keputusan kontroversial MK. Menanggapi maraknya tudingan politik dinasti yang diarahkan kepada Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan dinasti politik. Prabowo lantas mengakui dirinya turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti. Prabowo mengaku berada dalam keluarga yang turun-temurun ingin mengabdi untuk rakyat. Maka dari itu Prabowo Subianto tak mempersoalkan dinasti Joko Widodo. Ia yakin Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti. Sementara itu relawan pro Jokowi atau Projo Nusa Tenggara Barat NTB membantah tudingan terkait dinasti politik setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo NTB Imam Sofyan mengungkapkan tudingan tersebut digelontorkan oleh lawan-lawan politik yang tak menyukai duet Prabowo Gibran. Menurutnya banyak relawan pro Jokowi yang sepakat mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Ya. Bapak ini kan ramai isu dinasti politik ya Bapak. Jika Bapak Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah, Jadi Pak? berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Pak Prabowo, Terima kasih. Pegiat media sosial Deddy Siregar merespons isu keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mencuat di Pilpres 2024. Isu ini makin kencang seusai Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Hal ini membuat publik yakin Joko Widodo tak akan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi pun telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri menjadi cawapres 2024. Gibran yang saat ini sebagai sebagai wali kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024-2029. Maksud kami 2029. Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu. Ia juga menyatakan tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih. Saat menyampaikan hal tersebut, Joko Widodo berdiri di depan sejumlah tokoh. Satu di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo Subianto dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakan ke koalisi pengusung Prabowo.
Pegiat media sosial Deddy Siregar mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terpantau melalui akun media sosial Twitter miliknya atau X, Deddy Siregar Minggu 22 Oktober 2023 menuliskan dugaan ketersinggungan Joko Widodo. Postingan Deddy Siregar yang telah mendapat reaksi puluhan ribu warganet tersebut berisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tetap bersikukuh dan tak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan, namun Megawati Soekarno Putri menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelek-jelekan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri. Pernyataan Megawati yang fenomenal ini yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai memang sudah lama berlalu. Tepatnya dilontarkan pada Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014 silam. Persisnya pernyataan Megawati yang dilontarkan di kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan tersebut berbunyi, Pak Jokowi sampean tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai. Spontan pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan presiden tersebut langsung menuai badai perundungan gegap gempita dari pengguna internet khususnya media sosial. Mereka menyebutnya sebagai ucapan tak pantas dan tak seharusnya dilontarkan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto memastikan ia bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka tak akan menggunakan fasilitas negara demi memenangkan Pilpres 2024. Menurut Prabowo Subianto, ia dan Gibran paham bahwa fasilitas negara tak boleh digunakan demi kepentingan politik praktis. Prabowo Subianto mengklaim sarana dan prasarana milik pemerintah tak akan digunakan dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pemerintah tak akan digunakan untuk membantu bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk memenangkan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat Gibran saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Prabowo menjelaskan dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tak bertindak sebagai Menteri Pertahanan. Ia menyebutkan pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Gibran sebagai bacawa pres tersebut dilaksanakan seusai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku akan mengikuti aturan setelah dirinya menjadi cawapres Prabowo Subianto.